Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berbacaan kita jiwa kebenaran. Saya undang untuk bangkit berdiri.
firman Tuhan untuk mendengarkan Tuhan sebagai dari firman Tuhan. Kau jadikan Tuhan itu bagi hidup kami Tuhan. Hanyalah doa Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ada suaranya menghilang. Ditanya saya komando. Salah satunya tablet. Banyak. Semakin hari akan semakin canggih, semakin hebat. Foto itu 2, 3. Ya, ayat 16 lanjut. Betul. Hari-hari akan kalian lihat YouTube, kalian punya Facebook, kalian punya IG, punya TikTok, seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saya kasih tahu bagaimana cara kita hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa? Nih saya kasih contekannya ya. Orang bebal, ya. Orang bebal adalah orang yang suka tidak tajam pikiran. Istilah ini juga sering diartikan sebagai bodoh, terutama dalam konteks menolak kebenaran. Nah, udah diajarin yang benar gini, tetap ada di sini. Ya, jangan dibully. Ada habis jatuh dari motor, katanya barusan lapor ke saya. Aku jatuh dari motor, oleh kamu jatuh dari motor kayak orang jatuh cinta. Jatuh itu tiap bulan jatuh, tiap bulan lapor jatuh. Gimana sih? Beli mobil berapa nih? Oke, ya. Lanjut. Menolak kebenaran, menolak nasihat atau hikmat. Ya. Ada yang bisa sambilin air atau enggak? Mereka seringkali keras kepala. Benar? Ini orang berubah loh. Jangan saling tunjuk. Sadar nggak? Pokoknya sadar masing-masing. Ya. Mengulang kesalahan dan mengandalkan pikirannya sendiri daripada mencari atau mendengarkan kebenaran dari orang lain atau Tuhan. Dalam tanda kurung firman Tuhan. Ini orang bebal. Paham ya? Udah ngerti ya orang bebal ya? Ada yang ngerti orang bebal? Apa? Ada. Nah, sekarang orang arif. Orang arif adalah orang yang bijaksana, cerdik, pandai, berilmu yang mampu mengambil keputusan dengan memperhitungkan akibat. Nah, kalau orang yang cerdik, orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, ya, dia akan bertindak dengan apa ya? Istilahnya memperhitungkan akibatnya. Ya. Kalau saya naik motor ngebut, saya akan berakibat lebih banyak kecelakaan daripada saya tidak ngebut, benar? Kalau saya nyebrang kereta api, masih nyebrang saja, walaupun sudah ditutup, ya, ada kalanya nanti bisa jadi, ya, kesambar kereta, kayak yang di Klaten itu. Iya, di Klaten, Jogja Klaten, keretanya udah datang itu, mobil motor masih nyebrang aja. Dihajar itu, 5 motor kena, mobil 1 remuk. Kenapa? Karena itu. Udah ada kereta, nyelonong aja. Harusnya kan saya kalau tiap kereta pasti tengok-tengok dulu. Ya, syukur-syukur ada cewek cantik. Ya, bener gak ada? Ada langsung. Ya. Biar apa? Karena itu bahaya. Nah, kembali ke orang arif, memperhitungkan akibat. Ya, kalau
bijaksana, orang cerdik, dia nggak berasa busuk, betul? Ya. Serta bertindak sesuai dengan norma dan situasi yang ada. Sifatnya ini juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, introspeksi, dan berkata-kata dengan cara membangun. Nah, sekarang pilihannya, teman-teman mau milih mana? Mau jadi orang bebal apa orang arif? Hah? Oh. Hah? Mau orang arif atau orang bebal? Semua pasti bilang orang arif. Dan yang malam hari ini, ucapan kalian dicatat sama Tuhan. Bisa bebal apa arif? Nah, dicatat sama Tuhan. Orang arif itu gimana? Cerdas, cerdik, bijaksana. Ya. Berarti kalian harus belajar itu semua tuh. Nggak mau masa bodoh, harus benar-benar dicari apa yang harus dicari, apa yang harus diketahui. Itu namanya orang arif. Nah, sekarang masuk nih. Tadi ayat ini mengajak teman-teman jadi pilihan, mau jadi orang bebal apa orang arif, ya. Karena hari-hari ke depan semakin jahat, ya. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, sehari berapa jam kalian pegang HP? Mainan HP? Bukan pegang HP, pegang aja, ya. Kenapa orang? Kecepit. Kok nggak ada yang jawab sih? Tergantung. Gak ada tergantung, adanya tergantung. Tergantung. Lebih banyak megang apa naruh? Naruh. Yakin? Nggak percaya saya. Saksinya malaikat dan Tuhan. Ya. Kadang kita nggak sadar loh. HP, TV menghabiskan waktu kita. Ya, saya udah mulai merasakan. Makanya saya kalau sudah di stop nih, kalau scroll. Saya scrolling itu nyari apa coba? Bagaimana membuat ini jadi ini? Ya, AI yang saya mau terapkan. Puji Tuhan, ya, YouTube DPDI naik jadi 144 dari cuma 90. Ya, saya tiap hari kasih itu potongan-potongan AI yang tentang Alkitab. Yang nonton boleh cek ribuan rata-rata. Ya, silakan. Siapa tahu, ya, ada hasilnya untuk gereja. Makanya saya kadang pakai udah selesai. Malah sekarang saya lebih banyak matanya panas kalau megang HP dan komputer. Ada yang sekarang kalian begitu? Saya cepet capek kalau udah lihat komputer lama-lama itu. Ya. Bikin AI kata menurut kalian gampang? Iya memang gampang kalau yang cuma ganti baju, ya, merubah wajah itu gampang. Tapi kalau jadi itu sesuatu yang video menurut apa yang kalian mau, itu harus benar-benar prosesnya panjang. Apalagi kalau kita pakainya gratisan. Kalau bayar kita enak saja, tinggal tempel-tempel gampang. Anak SMP SMA jadi. Kalau gratisan, tapi kalau yang gratisan susah. Kita harus benar-benar mainin kreditnya itu harus kita mainin dengan pas supaya kita dapat video itu. Kembali ke firman Tuhan. Berapa jam kalian scroll TikTok? Berapa jam kalian buka Facebook, buka YouTube, buka IG? Yang dengar malaikat juga loh. Bukan saya, Bapak Ibu Gembala tak, ya. Yang dengar malaikat juga. Kita yang mengontrol HP, betul? Buktinya sekarang masih ada pegang HP. Karena apa? Karena kan dikontrol HP. Nggak ada yang berani naruh HP. Nggak apa-apa, itu pilihan. Makanya tadi saya mau bilang kan, mau jadi orang bebal apa orang arif, ya kan? Sekarang waktunya kalian ke gereja. Hormatilah Tuhanmu, penciptamu yang memberkati engkau.
Kalau baca firman boleh, kalau nyatet boleh, catatan saya ini nggak apa-apa. Dicatat apa yang disampaikan oleh pembicara, apa? Boleh-boleh aja sah. Tapi kalau udah masuk ke yang lain, apalagi ganggu temennya, tuh kayak susu. Nah, itu jadi temennya nggak fokus. Ya. Buat digital itu yang kita kontrol, kita mau butuh apa, kita mau pakai apa, itu jadi. Ya. Yang pertama, digital itu, teknologi itu netral, tapi sikap kita yang menentukan. Ya, teknologi itu bisa menyampaikan, ya, adanya teknologi, media sosial, internet, itu nggak dosa. Justru itu membantu penyebaran firman Tuhan, ya, ke segala tempat. Jadi nggak usah harus misalnya Maria, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke pelosok sana, ya. Nah, sedangkan internet udah sampai sana, nggak butuh sekarang. Orang bisa langsung mengakses di HP, melihat di HP. Nah, itu kalau poinnya, ya, digital itu, teknologi itu, ya, kita yang kontrol. Jadi firman Tuhan itu sampai, ya, di segala penjuru, di segala tempat. Ya. Saya misalnya lagi di Subang, pas saya buka YouTube, nunggu Excel misalnya nih, buka YouTube, yang khotbah, oh iya ada ibadah ini di gereja apa, misalnya GPCC. Saya bisa, nggak usah harus ke GPCC Surabaya atau Jakarta. Saya bisa lihat mereka penyembah, mereka pujian, penyampaian firman Tuhan. Itu teknologi atau digital yang dipakai untuk kebenaran firman Tuhan. Ya. Belajar untuk hal-hal baru. Teman-teman tahu, menurut dokter kita, Gen Z sekarang sudah berubah. Gara-gara apa? Gara-gara ChatGPT. Ya. Gara-gara ChatGPT itu semua jadi sekarang mencari tahu apa yang kalian mau tahu. Ya, di kota besar sudah mulai disurvei, seumuran kalian sudah nongkrongnya nggak di kafe, main game itu udah enggak. Karena apa? Karena ChatGPT itu menunjukkan bahwa orang muda sekarang lebih banyak kena cuci darah. Ya, enggak ada dalam nama Yesus. Ya. Gampang capek. Nah, makanya dari itu, ya, surveinya dokter Trita, ya, sekarang anak-anak muda di kota nih, nah makanya kalian harus ditiru. Mulai banyak yang olahraga, nongkrongnya di gym, nongkrongnya di mana, di area yang buat olahraga. Itu umur-umur mulai dari 15, 16, 17 sampai 20. Itu ada. Tadi saya baru lihat, baca sepintas tuh. Kebetulan banget saya menyampaikan ini, kebetulan itu. Pergunakan itu teknologi, bukan buat nyontek. Ya, ada kan iklannya gitu kan, ada jawab apa kunci, namanya pertanyaan konsisten, tanya ChatGPT, jawabannya apa? Betul? Betul kan ya? Ya. Belajar hal-hal baru. Ya, dengan teknologi kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Ya, kita bisa tahu cara ini, cara itu, dan cara yang salah, seperti bikin bom, seperti bikin racun. Ada semua di YouTube, ada semua di teknologi. Ya. Nah, teknologi juga bisa menginspirasi kita. Ya. Tadi pertama untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kedua, untuk kita belajar sesuatu yang baru. Ketiga apa? Ya, menginspirasi orang lain. Misalnya kalian tahu trik cara menyampul buku yang baik, kalian bisa bagikan. Pernah ada? Nggak ada. So, di status kalian pasang trik menyampul buku yang baik. Nanti orang-orang pada lihat, ini bikin inspirasi orang. Ya,
Buat kata-kata yang orang itu termotivasi. Apa? Ya, biar gak pada ngantuk. Saya udah tahu kalian udah mulai duduk. Bagikan ke teman kalian yang kalian mengerti, kalian yang bisa apa, yang menarik. Ya, misalnya Maria Siobing, ya, dia bisa paskibra sampai tembus kabupaten. Menjadi inspirasi, misalnya Kasih mau jadi paskibra, ayo harus bisa, ya, sampai puncak. Itu teknologi pakailah itu untuk menginspirasi orang. Untuk orang itu malah tidak tambah turun, tapi semakin bangkit, semakin naik. Yang masalah muncul bukan karena alatnya, tapi cara kita pakai alat itu, cara pakai HP itu lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan yang penting, seperti mengerjakan tugas, mencari tahu hal-hal yang baru, ya. Atau malah membuat kita jadi semakin bodoh, ya. Yang saya sudah bilang, kalau sudah kerajingan main game, merem pun akan terbayang di Bitung. Benar? Benar? Itu karena mata kita ini terus lihat itu dan terekam di sini. Waktu kita merem, waktu kita mau tidur, itu akan terbayang. Ya. Nah, jadi bukan salah alatnya, bukan salah HP-nya ini loh. Ya, ada ya. HP-nya nggak salah. Saya ambil contoh ilustrasikan pisau. Pisau, tahu pisau? Pisau itu gunanya buat apa? Buat motong. Tapi juga bisa buat melukai, buat begal. Benar? Nah, bukan salah alatnya, bukan salah HP-nya, tapi siapa yang pakainya itu. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan HP itu yang mengontrol kalian. Pagi-pagi baru melek langsung pegang HP. Betul? Nah, jangankan duduk. Harus berubah, ayo teman-teman. Harus berubah pagi-pagi, duduk, berdoa. Ya. Mulai berdoa. Oh, nggak bisa berdoa, udah bangun aja jam 15. Ada. Ya. Saya pernah mau ketemu Adel, apa dia? Pagi-pagi banget ya kamu. Oh, yang dari apa tadi? Iya. Oh, siapa yang sakit itu? Papi. Oh, kamu juga sakit. Katanya. Oh, baik banget ya. Saya kaget, Adel udah bangun jam 5:30 apa ya? Jam 6 kurang ya? Yes, hebat. Nah, jadi yang menguasai HP kalian apa HP-nya? Ayo, itu jadi pertanyaan kalian dalam hati. Ya, Efesus 15 ayat 16 ini, ya, mengajarkan supaya kita hidup arif, hidup cerdas, hidup bijaksana, hidup pintar, ya. Ada beberapa bahaya dalam teknologi. Ya, saya ingin bagikan ada beberapa bahaya, ya, dalam teknologi, dalam medsos. Yang pertama, karena medsos kita jadi membandingkan diri kita, benar? Kalau perbandingannya itu baik, itu akan baik. Tapi kalau perbandingannya itu tidak baik, akan menjadi iri. Ya, tidak sedikit loh, tidak sedikit. Ya, anak-anak muda pada iri. Ya, kalau di sini nggak ada, di sana sini banyak. Ya, temannya pegang upload, baru beli HP baru, langsung melengket ke mamanya, pegang HP baru. Maka harus bikin HP, aku HP ku udah pecah-pecah nih mas. Temennya bawa tas baru, ya, terus diposting, tas baru saya nih dari mama saya, langsung ini pengen beli tas. Kita harus lihat bahwa apa yang ditunjukkan di media itu belum tentu, ya, semuanya itu nyata. Dalam arti itu cuma apa ya, istilahnya momen aja.
Momen dia waktu dia dibelikan tas oleh mamanya, makanya dia di-upload buat apa? Buat kenangan. Tapi kalau sekarang di-upload buat cari cuan. Benar? Sekarang apa yang di-upload cari cuan? Mau foto semut, kalau ditaruhnya di tempatnya jualan foto semut, foto-foto yang berbayar, itu laku. Ya, nggak tahu kan kalian? Ya teman saya udah punya cerita ya. Teman saya orang Cipunegara Pegadaian itu fotografer. Ya, dia cuma foto batu-batu di pinggir kali, ya, pakai kameranya dia. Dia jual ke webnya itu, dia dapat berapa? $5. Kalikan 10.000 aja, 50.000. Itu satu foto. Kalau dia maksudnya banyak foto. Nah, pergunakan teknologi itu untuk yang baik, untuk yang bijak. Ya. Kadang medsos itu teknologi malah bikin kita minder, bikin kita merasa tidak berharga. Ya. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Saya ambil yang ayat paling atas, ya memang di sininya 4a ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Teman-teman ini berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap karena kasih kecil, kasih itu nggak ada apa-apanya. Ya. Tunjukkan bahwa kamu itu besar. Mungkin nggak fisiknya ya, mungkin kepintarannya, mungkin skill apa yang saya nggak tahu. Ya. Kayak siapa namanya? Yang ada lagi di Subang tuh. Dia kan pendiam, ya. Tapi melukisnya dia bagus. Kamu pendiam. Diam siapa dulu? Gak nanya. Nah, teknologi itu ya, pertama tadi apa? Bisa memperbandingkan diri. Yang kedua, bikin kita jadi negatif. Konten-konten yang kalian tonton itu negatif. Hati-hati. Ya. Game-game yang teman-teman main ini, mau ada Arman, Moses, Excel. Hati-hati dalam bermain game. Ya, saya bukan di game ini aja, di PS aja tuh kalau saya dengar pada ngomong goblok itu lah, betul? Omongannya jadi kasar. Itu teknologi kayak gitu jangan dipakai, harusnya dibuang. HP-nya malah gitu. Ini HP bisa enggak? Dikata-kata HP-nya. Saya pernah marah-marah, hapus. Saya suruh hapus. Seminggu lagi baru dia install. Awas ya kamu marah-marah ya kalau main game. Ya. Sekarang lebih banyak lagi kekerasan. Ya. Karena kalian main game yang tembak-tembakan, pukul-pukulan, kalian jadi bermain dengan teman-teman kalian, nggak sadar kalian pukul teman kalian. Ya, hati-hati loh orang Kristen ya, hati-hati anak Tuhan. Bukan laki-laki juga loh, perempuan juga ada, banyak. Ya, oke, Revi apa? Ya, kayak bom di SMA, orangnya pendiam. Ya, orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Tahu-tahu dia bisa bikin bom. 55 orang luka loh. Bayangin. Ya, itu karena nonton konten yang negatif. Main game-game yang tembak-tembakan. Dia memang temennya bilang dia suka nontonnya konten-konten yang seperti itu. Kekerasan, tembak-tembakan, yang harusnya belum waktunya kalian tonton. Tapi YouTube kan gak ada sharingnya sekarang. Ya.
Amsal 4 ayat 23. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jaga hati kita, ya. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kalau hati kita ini rusak dengan konten-konten negatif, bukan konten tentang rohani, ya, itu malah jadinya nanti terlihat terpancar kehidupan di situ. Yang tadi anak SMA ini, ya kan? Karena diisi-isi terus begitu, lama-lama dia menjadi penjahat. Ya. Yang ketiga, ya, bikin kecanduan dan pemborosan waktu. Ya, teknologi itu bikin kecanduan dan pemborosan waktu. Jadi kita nggak sadar dong, ya, bahwa kita kalau kita sudah pegang HP kita buang-buang waktu. Bangun tidur langsung buka HP. Ya, malam sebelum tidur scroll HP sampai larut malam. Betul? Enggak. Benar? Enggak. Ayo kita belajar, ya. Mulai belajar 1 jam sebelum tidur, ya. Matikan HP, syukur. Jauhkan kalau bisa, ya. Itu menurut dokter ya, bukan menurut saya. Dokter bilang kalau kita mau tidurnya baik 1 jam sebelum tidur, kecuali orang yang bisnis, saya nggak mikirin itu. Kalian yang masih muda-muda, ya, jangan nanti kalian baru umur 25 kalian sakit-sakitan, belum juga punya prestasi, belum juga berhasil, kalian udah nyusahin orang tua gara-gara sakit-sakitan. Karena apa? Karena nggak mau menjaga kesehatan. Ya, udah makanannya jorok, dicampur lagi cara ini, handphone ini. Ya, yuk mulai kita belajar sama-sama. Ya, benar nggak kasih? Ya, 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau kita bijak menjadi orang arif, kita akan menjadi terang di dunia. Nah, Tuhan memanggil kita itu sebagai terang dunia, bukan hanya di gereja. Kalian baik-baik saja bukan untuk di gereja, tapi waktu di gereja luar sana, satu, kehidupan bersama teman-teman kalian, kehidupan bersama orang tua kalian, itu harus jadi terang. Dimana kalau disuruh menurut. Alkitab yang mencatat hormatilah orang tua, kamu loh, bukan saya. Itu Alkitab. Kalau kalian nggak nurut, sama juga nggak menghormati orang tua, menyepelekan orang tua. Bagaimana mau jadi terang di rumah? Ya. Kecuali orang tua kalian menyiksa kalian, nah itu lain. Orang tua kalian hanya menyuruh nyapu, ngepel, nyuci. Itu juga nanti buat kalian juga. Waktu nanti dewasa, kalian bisa nyuci sendiri, kalian bisa nyuci diri sendiri. Ya. Jangan gara-gara ada mami, ada papi, papa, bapak, mbak, malah jadinya nyantai. Bahkan disuruh pun ngelarang. Ditambah lagi, ya, nggak jadi terang di dunia maya. Yang kalian posting itu, yang kalian posting itu tidak membangun orang lain, malah jadi provokator, menyampaikan hoax. Hati-hati ya. Berita, kalau kalian menyampaikan berita, sesuatu harus dilihat dulu, dicek dulu. Ya, ini benar nggak? Ini valid nggak? Cari dulu di berita mana. Kayak berita bom, ini benar nggak nih bom? Cari di Kompas, cari di Metro, cari di mana? Benar? Oh iya benar. Jangan langsung lempar aja. Kayak di Facebook kan banyak gitu, ngupload kecelakaan ini, gak tahu kejadiannya tahun lalu, dipotong. Ya ampun.
Biar apa? Biar kontennya banyak yang nonton. Tapi nanti berhoak. Ada yang komen di komen. Ini kan yang tahun lalu. Ya. Kita juga jadi terang di gereja dengan apa? Melayani di depan, melayani di bawah, menyapu, mengepel, menyuci piring di dapur. Melayani di luar gereja sama-sama teman, serohani, seiman, ataupun beda agama. Tunjukkan bahwa kalian itu murid Yesus, walaupun itu berat, dihina. Ada yang dibully gara-gara Kristus? Banyak, siapa mau banyak? Kamu dibully? Di mana? SMP, PGRI? Apa di SMA? Dua-duanya. Oh, SMA masih ada? Ya terkadang. Oh. Bercandaan. Dia sholat. Ayo, tadi minggu kamu ke gereja ya? Jam 7 pagi di gereja saya. Berani, harus berani, tunjukkan aja, gak apa-apa. Asal kita jangan ngomong asal. Loh, saya aja pernah ikut orang tahlilan kok. Duduk bareng yang orang meninggal itu. Gak apa-apa, gak masalah. Iman kita yang harus tertuju sama Tuhan. Ya. Jangan kalah. Revi dibully berarti sesama PGRI. Gak masalah. Saya itu dibully bukan cuma teman, gurunya pun bully saya. Ya. Tapi ada yang laporan, ya. Teman saya yang Islam itu malah lapor ke papi saya. Papi saya yang datang ke PGRI. Guru itu tahu sujud-sujud mbak papi saya. Maafkan saya Utariga, maafkan saya Utariga. Saya nggak tahu ini anaknya Utariga, anak putih. Gara-gara apa saya nggak datang itu doang? Kayak apa? Melengkapi apa pengajian sekolah saya nggak datang. 3 orang, saya Jeffrey sama perempuan Nita dari sini tuh 3. Yang lainnya datang Intan, siapa atau orang Kristen banyak yang datang. Beberapa datang, saya nggak datang. Dipanggil, saya dibully, dihabisin di toko di kantor BP. Pokoknya di kantor itulah. Nah, teman saya yang Islam itu, yang orang Kubah Gading, lihat. Langsung besoknya dia lapor, saya nggak lapor ke papi saya. Biarin aja. Saya dibully Cina lah, kalau kalian mah hitam mending, ya kan? Kalian batak nih. Ya, kita harus jadi terang, ya, jaga hatimu, ya, supaya terpancar apa sesuatu kehidupan. Hati ini memancarkan kehidupan kita, ya. Gunakan media sosial untuk memberkati, postingan yang hal positif, syukur-syukur ayat Alkitab yang sudah kalian baca. Misalnya sekarang hari ini baca apa ya? Jangan Wahyu, serem banget. Amsal di pasal 1 sampai berapa ayatnya? Terus ada kata yang menurut kalian ayat bagus, postinglah itu nggak apa-apa biar teman kalian baca. Terutama yang bukan seiman. Biar mereka jadi tertarik. Itu jadi kalian sama juga, gak usah penginjilan, gak usah datang-datang ya. Jadi Kristen, gak usah. Tapi ini aja ayat-ayat itu, kata-kata rohani. Betul? Pernah coba? Gak pernah kan? Kalian kan berteman, teman kalian lihat postingan kalian kan? Kalian juga lihat PA status teman kalian kan? Betul? Coba, ayo berani. Tunjukin ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi pembawa damai, ya. Buat digital itu, teknologi itu, ya, untuk saling menghargai. Walaupun mungkin berbeda pendapat ya, tapi kita saling menghargai. Jangan bikin apa malah jadi pemecah. Yang ketiga, gunakan waktu dengan bijak. Ini yang terus selalu dikatakan, gunakan waktu dengan bijak. Mulai puasa digital. Ada nggak? Capek. Ya. Pergunakan yang puasa itu dengan berdoa, bisa nggak? 12 sampai jam 1.
Jadi kan biasanya eksermoses itu les ya, jam 1 baru pulang. Nah, saya tuh makan lebih cepat. Kadang makannya lebih cepetin supaya apa? Jam harian. Ya, juga mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Mulai mengontrol handphone kan harian, amin. Bijaksana dalam mempergunakan HP. Kadang saya kalau tutup toko, kadang saya udah nggak pegang HP lagi. Makanya itu ya untuk alat ya memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, pergunakan itu untuk alat kemuliaan Tuhan. Ya, untuk kalian mencari kebenaran firman Tuhan, untuk kalian baca kebenaran firman Tuhan. Saya udah pemain musik dan singer, kita masuk dalam pujian kita.
mengucap syukur. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang melahirkan pujian dan syukur. Glory, glory. Haleluya. Kau tolong kami Tuhan, Kau yang sertai kami. Haleluya. Ajak rohmu menyembah, ajak rohmu memuji, ajak mulutmu bersyukur. Lihat Tuhan baik, lihat segala kebaikannya. Buat hatimu rindu akan tempat ini, buat hatimu rindu akan suasana ibadah, buat hatimu rindu bersekutu dengan Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yesus. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Urapi kami Roh Kudus, turun urapan Tuhan, lingkupi kami Bapa. Biar hikmat-Mu penuh dengan pengurapan, kami berubah bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarkan Roh-Mu menyembah sampai segala perkataan yang tidak terkatakan terucap, segala pikiran yang tidak terpikirkan dinyatakan oleh Roh atas kehidupan-Mu. Menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Naikkan Roh, glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Masuk dalam keheningan, berbicara dengan Tuhan anak-anak muda. Berbicara dengan Tuhan teruna-terunanya Tuhan. Berbicaralah segala keluh kesahmu. Berbicaralah, berbicaralah. Pikirkan masa depanmu di dalam Tuhan. Berpikir tentang masa depanmu. Abaikan kiri kananmu, abaikan dunia ini. Abaikan segala kegirangan dunia ini. Abaikan sembarang dunia ini. Pikirkan Tuhan dan masa depanmu, kebersamaanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik, yang indah, yang sempurna. Glory. Naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Dikuduskan, dikuduskan, disucikan segala roh-roh
najis-najisan kami angkat, kami singkirkan, kami tengking, kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh kerusakan yang ditaburkan oleh dunia ini kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, terlebih dari media sosial kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan roh yang bijak, agar kami tidak tercemar tetapi menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang mampu menjaga diri untuk menjadi bait yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lanjutkan penyembahan ini di rumah masing-masing, bawa penyembahan ini ke dalam rumahmu, sebab iblis tidak memuji Tuhan. Roh-roh dunia ini tidak akan memuji Tuhan, tetapi roh yang daripada surgawi, malaikat-malaikat yang bersukacita melihat wajah Kristus akan memuji, menyembah, bersukacita, bergirang karena kemurahan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bawa pujian ini ke rumah, lanjutkan pujianmu di dalam rumah, di dalam kamarmu, di dalam hati dan pikiranmu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami pulang bukan seperti kami datang, tetapi kami semakin dirubahkan oleh Kristus, oleh Roh Kudus yang sudah berlalu di dalam Kristus. Segala yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, dan kami pulang dengan pengurapan, berkat, kasih, dan kemurahan yang daripada Tuhan mengiringi kami senantiasa. Segala roh kegagalan, roh kegelapan kami tolak, kami hancurkan, kami injak-injak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi roh yang benar, firman Tuhan, kami mau ambil, kami mau baca, kami mau renungkan, untuk kami menjadi orang yang arif, anak-anak yang arif, memulai hidup di dalam Kristus dari masa muda kami. Angkat tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Bapa di surga. Terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam